Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Asakir, seorang ulama sekaligus sejarawan, dalam kitab beliau yang berjudul Tarikh Dimashq, sejarah kota Damaskus, menuturkan kisah tentang seorang penuntut ilmu yang bernama Sulaim Ar-Razi. Kata Imam Ibnu Asakir, ketika Sulaim Ar-Razi meninggalkan kampung halaman, pergi merantau untuk menuntut ilmu. Selama di perantauan dan dalam menuntut ilmu, beliau mendapatkan berbagai macam surat yang datang dari kampung halamannya. Akan tetapi tak satu pun di antara surat-surat datang itu yang dibuka apalagi dibaca. Semua surat yang datang kepada beliau di saat beliau menuntut ilmu, surat-surat itu disimpan dalam sebuah kotak. Beberapa tahun kemudian setelah beliau berhasil dan selesai menuntut ilmu, kotak tadi dibuka. Satu persatu surat dibaca. Di antara surat yang sampai kepada beliau, ada surat yang isinya berita kesedihan. Ada surat yang ketika dibaca membuat hati beliau pilu. Di antara surat yang dibaca, ada yang membuat dada beliau sesak. Setelah surat-surat itu dibaca semua, Sulaim Ar-Razi mengatakan, jika seandainya surat-surat ini dahulu saya baca di saat saya masih menuntut ilmu, niscaya saya akan berhenti. Saya akan terhalang. Saya tidak akan melanjutkan proses menuntut ilmu. Itu kata beliau. Maka dari sini para ulama atau orang-orang Arab menyimpulkan sebuah kata-kata emas, kata-kata bijak. Al-multafid la yasil. Seseorang yang sering menoleh ke belakang, melihat kesedihan yang pernah dialami, melihat duka yang masih membekas. Seseorang yang suka menoleh ke belakang tidak akan pernah bisa sampai kepada tujuan yang diinginkan. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam menjalani hidup, kita tidak seperti para artis yang sedang berjalan di karpet merah. Para artis yang sedang berjalan di karpet merah, mereka akan menemukan taburan bunga di karpet yang mereka lewati. Barangkali mereka juga akan mencium bau wangian yang semerbak di karpet merah. Dalam hidup kita tidak demikian. Menjalani hidup kita akan bertemu dengan rintangan, bertemu dengan ujian, bertemu dengan hadangan dan cobaan. Maka kalau boleh kita ibaratkan, hari-hari yang kita lewati dalam kehidupan, ada kalanya hari-hari ini melempari kita dengan anak panah. Tidak ada di antara kita yang terluput dari anak panah ini. Bisa saja di antara kita ada yang terluka oleh anak panah yang dilemparkan oleh hari-hari yang kita jalani. Namun yang menarik di sini, ketika seseorang terluka oleh anak panah, setidaknya manusia punya dua sikap yang berbeda. Sikap yang pertama adalah, ketika seseorang terluka oleh anak panah, dia segera cabut anak panah tadi, kemudian dia tetap melanjutkan kehidupan. Dia melanjutkan hidup karena dia punya tujuan, dia punya cita-cita, dan dia juga sangat menyadari lama-lama dalam luka, tenggelam dalam luka hanya akan menghalangi dia mencapai tujuan. Ini yang pertama. Tipe yang kedua, ketika terluka, ketika dia terkena panah dan terluka, dia lupa dengan hidupnya, lupa dengan tujuan, tenggelam dalam luka. Orang yang seperti ini biasanya akan sulit untuk mencapai cita-cita, akan sulit untuk mewujudkan tujuan. Belum lagi dikatakan bahwa berlama-lama melihat luka akan menutup mata kita untuk melihat kebahagiaan. Seperti itu. Orang yang lama-lama melihat luka, matanya akan tertutup untuk menatap kebahagiaan. Seperti inilah dalam kehidupan. Dan kehidupan ini, hari-hari yang kita lewati, tidak punya masalah pribadi dengan kita. Tidak memusuhi kita secara pribadi. Akan sangat salah orang mengatakan, saya dimusuhi oleh hari-hari yang saya lewati. Itu sangat salah. Dari dulu hidup seperti itu. Dalam hidup ada ketidaksetiaan, dalam hidup ada kecurangan, dalam hidup ada kebohongan, dalam hidup ada ketidakjujuran. Namun di samping itu, kita juga menemukan
dalam hidup ini masih ada kebahagiaan, dalam hidup masih ada kejujuran, dalam hidup ada kesetiaan, dalam hidup ada kesuksesan. Seperti itu hidup. Kalau kita ibaratkan lagi seperti ini, dalam hidup ada sebuah cangkir yang dipergilirkan kepada kita untuk meminumnya. Cangkir ini pasti akan sampai kepada kita. Ketika cangkir ini sampai kepada kita, rasanya macam-macam. Bisa jadi pahit, bisa jadi asin, bisa jadi manis. Tetapi pasti cangkir ini akan sampai kepada kita. Hidup juga seperti itu. Ada kalanya bahagia yang datang, ada kalanya ujian yang datang, ada kalanya cobaan yang datang. Tetapi yang terpenting dari kita adalah bagaimana setiap kita menyikapi masalah ini, kemudian bisa membalut luka yang melukai diri kita. Kita sebutkan beberapa contoh bagaimana Nabi dan para sahabat dengan cara yang pas menghadapi masalah, kemudian bisa menutup luka yang melukai diri mereka. Yang pertama, kita tahu bersama, meninggalnya Sayyidah Khadijah bukanlah perkara yang sepele bagi Nabi SAW. Ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, mendatangkan kegoncangan yang besar bagi Nabi, seperti terjadi gempa bumi yang hebat. Bahkan dalam sejarah, tahun meninggalnya Khadijah dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi begitu mencintai Khadijah, dalam sekejap support sistem nomor satunya hilang. Bagi Nabi, Khadijah tidak hanya sekedar istri dan kekasih. Bagi Nabi, Khadijah juga seorang sahabat sekaligus penasihat. Beliau benar-benar tergoncang ketika Khadijah meninggal dunia. Namun ketika kita membaca kitab-kitab sirah nabawiyah, kita juga bisa menemukan betapa besarnya cinta Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Beliau begitu merasa kehilangan dengan meninggalnya Khadijah, tetapi beliau bisa memiliki cinta yang besar kepada Aisyah. Sebenarnya Aisyah tidak bisa menggantikan posisi Khadijah. Nabi pun tidak pernah melupakan Khadijah. Sampai akhir hayat Nabi tetap ingat dengan Khadijah. Tapi di sini Nabi mengajarkan kepada kita. Nabi mengajarkan kepada kita untuk membuka relung hati. Nabi mengajarkan kepada kita untuk memberikan kesempatan kepada diri mencintai lagi dan melanjutkan hidup. Nabi ingin menyampaikan kepada kita, ketika kalian terluka, jangan tenggelam dalam luka. Balut luka kalian karena hidup kalian harus tetap lanjut. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika siksaan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi kepada umat Islam, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habsyah. Sahabat berat hati meninggalkan kota Mekah. Bagi mereka kota Mekah bukan sekedar tempat kelahiran. Di Mekah banyak kenangan, ada jutaan kenangan indah. Mereka mau tidak mau terpaksa harus meninggalkan kota Mekah. Mereka meninggalkan Mekah bukan karena benci kepada Mekah. Mereka meninggalkan kota Mekah bukan karena meremehkan kota Mekah. Tetapi kenapa mereka mau meninggalkan kota Mekah? Mereka berprinsip hidup harus tetap lanjut, dakwah harus terus berjalan. Maka mereka tinggalkan kota Mekah, mereka berangkat ke Habsyah. Contoh yang ketiga dan terakhir. Ketika Nabi SAW akan berangkat hijrah, sebelum beliau meninggalkan kota Mekah, Nabi menatap kota Mekah. Beliau menangis, meneteskan air mata. Kata Nabi kala itu, demi Allah, wahai Mekah, engkau benar-benar kota yang sangat saya cintai. Kalaulah bukan karena kaum engkau yang mengusir saya tidak akan meninggalkan engkau. Ini kata-kata Nabi ketika meninggalkan kota Mekah. Tidak sekedar berkata-kata, Nabi menangis sampai meneteskan air mata. Kita semua juga paham bahwa ukuran atau kadar kesedihan laki-laki ketika air matanya sudah menetes di saat menangis melebihi kadar dan tingkat kesedihan wanita dikala mereka menangis mengeluarkan air mata. Tapi yang paling menarik adalah dari tangisan Nabi tadi, dari air mata Nabi tadi, kemudian berdirilah negara Islam yang kuat di kota Madinah. Dari air mata Nabi tadi kita melihat Nabi berkirim surat kepada raja-raja untuk masuk Islam. Dari air mata Nabi tadi ketika meninggalkan kota Mekah, kita melihat beberapa tahun kemudian terjadi yang namanya Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dari sini semua kita belajar bahwa
ketika kita berusaha menutup lembaran-lembaran buruk, menutup atau membuat luka-luka dalam hidup, itu bukan berarti kita melupakannya. Itu artinya adalah kita tidak ingin lembaran-lembaran buruk, kita tidak ingin luka-luka itu mencuri sisa hidup kita yang harus kita isi dengan kebahagiaan. Itu maksudnya. Jangan sampai luka, jangan sampai kenangan buruk membuat hal itu mencuri sisa hidup yang harus kita isi dengan kebahagiaan. Maka terakhir kita ingin menyampaikan, dari 3 kisah tadi tidak bisa dipungkiri, dalam hidup ada ujian, dalam hidup ada cobaan, dalam hidup ada rintangan dan tantangan. Tetapi jangan sampai kita tenggelam dalam luka. Karena hidup bukanlah tentang mengenang luka. Hidup bukanlah tentang mengenang derita. Hidup adalah tentang memberi kesempatan kepada diri untuk mencintai lagi, untuk belajar lagi, untuk bangkit lagi setelah terjatuh. Maka ketika kita terluka, badut segera luka kita, kemudian kita kejar cita-cita dan harapan, karena kita punya cita-cita yang harus diwujudkan, karena kita punya keluarga yang harus dibahagiakan, karena kita punya sahabat-sahabat yang dengan setia menunggu kita bercerita tentang kesuksesan kita. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.